Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Munafidausi dari kelas A Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menganalisis data kuantitatif dan data kualitatif dari suatu kasus yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Ihsan, menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Langsung saja kita buka aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dua slide, yaitu data view dan variable view. Pada data view digunakan untuk memasukkan data yang akan kita analisis nanti, sedangkan pada variable view merupakan lembar kerja untuk memformat data sebelum kita masukkan di data view. Pada variable view terdapat name, type, weight, decimal, label, sampai row. Yang pertama kita masuk pada penamaan. Pada name kita masukkan jenis kelamin. Karena tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita menggunakan tanda hubung underscore. Maka otomatis akan terisi seperti ini. Pada type tetap numerik, weight 8, desimal kita ganti 0 karena tidak menggunakan angka desimal. Kemudian pada values kita isi dengan pengkodean. Pada value yang pertama kita isi 1 untuk pria, kemudian kita add, kemudian 2 untuk wanita, lalu oke. Kemudian yang kita ubah lagi yaitu measure, kita ubah menjadi scale. Yang kedua kita isikan pada name yaitu nilai statistika. Sama seperti tadi kita gunakan tanda hubung underscore. Maka otomatis muncul seperti tadi. Pada desimal kita ubah menjadi 0 karena juga tidak menggunakan desimal. Kemudian kita biarkan yang lainnya, kita ubah pada measure jadi scale. Lalu kita ke data view, kita masukkan data sesuai yang telah diberikan. Yang pertama yaitu jenis kelamin pria, kita isi 1 sesuai pengkodean tadi. Nilai statistika 45. Kemudian yang kedua wanita, kita isi 2. Nilai statistika 65. Kita isi keseluruhan dari 1 sampai 25. Setelah terisi semuanya, maka akan seperti ini dari 1 sampai 25. Kemudian kita pada analis, deskriptif, statistik, requirements. Yang pertama kita akan menghitung, menganalisis data kuantitatif. Kita pilih nilai statistika, masukkan ke variabel. Kemudian klik statistik, kita centang pada kuartil, persentil. Pada persentil kita isi 10, kemudian add, dan 90. Pada central tendency kita isikan mean dan median. Dispersion kita centang semuanya dari standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, dan standard error of mean. Kemudian pada distribution kita centang squareness dan kurtosis. Kita klik continue. Kemudian kita pilih chart. Kita isikan histogram lalu centang.
kemudian kita continue. Kemudian pada format order by ascending values, multiple variable, kita isi compare variable, kemudian continue. Lalu oke. Maka akan muncul hasil data kuantitatif seperti ini. Sekarang kita menganalisis data kualitatif. Kembali ke halaman yang tadi. Klik analis deskriptif statistik. Kemudian karena kita akan menghitung data kualitatif, jadi data kuantitatif atau nilai statistikanya kita kembalikan. Kita klik pada jenis kelamin, kita isikan pada variabel. Ini sama seperti tadi. Pada chart kita ganti continue, format sama, kemudian oke. Nah, ini hasil data kualitatifnya. Kemudian kita akan bahas satu persatu apa pengertian dari data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini ada invalid terisi 25, berarti data tadi benar keseluruhan atau 25. Kemudian n missing, kemungkinan data yang hilang di sini 0, berarti tidak ada. Kemudian min, yang berarti nilai rata-rata dari suatu kasus. Pada kasus tadi nilainya 67,84. Kemudian standard error of mean merupakan indeks yang menggambarkan sebaran rata-rata terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan sampel. Di sini 3,450. Kemudian median yaitu nilai tengah 65. Kemudian ada standard deviation atau standar baku. Variance merupakan atau menunjukkan seberapa bervariasinya data dari acuan nilai sebenarnya. Kemudian ada squareness, yaitu kemiringan data. Kemudian kurtosis merupakan ukuran keruncingan data. Pada squareness dan kurtosis, apabila bernilai positif, maka ekor kurva sebelah kanan lebih panjang. Kemudian ada range atau pengukuran penyebaran data. Minimum merupakan nilai terkecil yaitu 45, maksimum nilai terbesar yaitu 95, dan persentil. Ini persentil dihitung mulai dari 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Kemudian pada nilai statistika, kevalitan nilai statistika, di sini ada frekuensi, persen, valid persen, kumulatif persen, bisa dilihat sendiri. Lalu histogramnya. Kemudian pada data kualitatif, invalid yaitu 25, berarti kevalitan atau keseluruhan yang data yang valid berjumlah 25. Missing, kemungkinan data yang hilang 0, berarti tidak ada. Kemudian ada mean, standard error of mean, dan sebagainya, sama seperti pada data kuantitatif tadi pengertiannya. Kemudian kevalitan jenis kelamin, ada frekuensi, persen, valid persen, kumulatif persen. Pria terdapat 5, jika dipersenkan maka menjadi 20%. Kemudian wanita ada 20, jika dipersenkan maka menjadi 80%. Totalnya berarti 25, jumlah keseluruhan 25, persennya 100%.
Kemudian ini perbandingan antara banyaknya pria dan wanita yang digambarkan dengan diagram lingkaran. Sekian perhitungan analisis data kuantitatif dan data kualitatif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.